Hari ini kita kembali ke Barukaso di Desa Sukamulya. Kita akan melihat, memonitoring seperti apa kegiatan yang dikelola oleh teman-teman Jawa Tengah dalam respon gempa Cianjur ini di wilayah Barukaso. Mari kita lihat. Di Barukaso ini dibangun konsep People Kampung Organize atau manajemen tempat pengungsian, di mana teman-teman Jawa Tengah mengorganisir masyarakat untuk ikut serta terlibat di dalam proses pembangunan di wilayah mereka. Dan begitu juga dengan proses-proses kaitannya dengan manajemen tempat pengungsian yang ada di wilayah Barukaso ini. Apakah itu kegiatan tentang pembangunan hunian darurat, apakah kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas ibadah, distribusi logistik, bahkan sampai kaitannya dengan pengolahan data informasi pun sepenuhnya warga masyarakat kita libatkan dalam proses pengolahannya ataupun juga proses pengambilan keputusan. Tentunya ini menjadi proses yang sangat baik, di mana masyarakat membutuhkan sebuah pembelajaran sehingga ke depan ketika mereka harus mandiri untuk membangun kembali di wilayah desanya, mereka akan mempunyai kemampuan yang sangat baik. Di pos pelayanan ini pun juga dibangun sebuah ruangan untuk sistem administratif dan manajemen yang difungsikan untuk pengendalian kegiatan di wilayah Barukaso ini, dan nampak ada peta di mana wilayah yang mereka harus kerjakan, begitu juga dengan beberapa data pilah yang mereka harus olah untuk memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan. Begitu juga dengan struktur, di mana posyandu ini dibangun sebuah struktur sesuai dengan ketugasan masing-masing dan tupoksinya untuk ikut memperlancar proses-proses yang harus dilakukan di wilayah ini. Nah, ini nampak progres untuk pembangunan hunian, progres untuk latrin. Samping itu juga ada beberapa data logistik yang di mana ada barang masuk dan ada proses barang keluar untuk distribusi ke masyarakat. Manajemen inilah yang harus kita pertahankan untuk membuat sebuah pelayanan yang sistemik, dan tentunya ini juga akan membawa kebaikan untuk masyarakat yang kita bantu. Belum, besok masih ada satu tim lagi, cuman enggak, itu udah bikin baju. Oh iya. Di Barukaso ini teman-teman Jawa Tengah sudah mendirikan kurang lebih 406 hunian darurat, dan teman-teman Jawa Tengah membaginya dengan blok-blok. Ada blok A, blok B, blok C, dan seterusnya, dan diberi nama, contohnya ini blok A Yahya Ahmad Dahlan dan seterusnya. Masing-masing blok itu terdiri dari beberapa unit atau satu komplek itu masuk dalam satu blok, dan itu sangat memudahkan untuk pengorganisasian masyarakat serta dalam rangka juga membuat kelompok-kelompok di masyarakat untuk ikut serta dalam proses gotong royong membangun hunian darurat. Hunian darurat yang ada di Barukaso Sukamulya ini cukup baik karena hari ini sudah berkembang. Ada yang sudah sebagian dia kembangkan menjadi warung, ada yang sebagian dikembangkan menjadi tambahan ruang tamu, ada dapur, ada juga pengembangan mereka sendiri oleh masyarakat, dibikin bilik-bilik kamar di dalamnya. Ini tentunya sangat menarik, artinya masyarakat mau tumbuh berkembang dengan suasana yang hari ini serba darurat. Nah, inilah
kita memberikan layanan di mana kita juga memberdayakan masyarakat sambil menunggu kebijakan pemerintah kaitannya dengan hunian tetap. Di Barukaso kurang lebih ada 500-an kakak yang rumahnya terdampak dan kondisinya hari ini masih seperti ini. Puing-puing belum dibersihkan dan ini menjadi problem untuk ke depan. Karena kalau ini tidak dibersihkan ataupun ada disegerakan untuk pembersihan, maka tempat tinggal mereka tentunya masih dalam kondisi darurat. Dan ini tentunya juga menjadi permasalahan dengan pemerintah kabupaten juga kaitannya dengan proses pembersihan puing-puing yang hari ini belum berjalan di Barukaso, Desa Sukamulya. Nah, untuk menyikapi hal ini tentunya MDMC juga berupaya bagaimana masyarakat hari ini untuk bisa tinggal sambil menunggu proses pembersihan puing-puing yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau dalam hal ini Satgas dari Posko Penanganan Darurat Bencana Gempa Cianjur. Dan nampak hal semacam ini tidak mudah untuk membersihkan, butuh tenaga profesional dan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh masyarakat untuk membereskan puing-puing atau rumah-rumah yang sekiranya perlu dirobohkan. Hari ini kebetulan ada distribusi logistik di Muhammadiyah. Distribusi logistiknya bentuknya sudah dalam paket. Apakah itu paket family kit, apakah itu paket sembako, apakah itu paket kitchen kit, school kit, hygiene kit, baby kit, woman kit, dan paket yang lainnya. Kenapa kita membuat itu menjadi sebuah paket? Karena memudahkan bagi yang distribusi, juga memudahkan bagi penerima manfaat atas penggunaan dari paket-paket tersebut, sehingga paket-paket ini tidak membutuhkan proses pengepakan di lokasi pelayanan, dan tentunya ini juga mempercepat proses untuk distribusi selanjutnya. Contoh paketnya seperti ini, ada tulisannya, ini paket sembako yang kita berikan hari ini yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat. Paket-paket ini secara berkala kita bagikan sesuai dengan data dari masing-masing pos pelayanan. Khusus Barukaso ini kita mempersiapkan untuk paketnya kurang lebih 500 paket setiap jenis paketnya. Dan hari ini kita bagikan paket sembako dan ada juga mungkin paket yang lain yang juga hari ini kita mensegerakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Model pembagiannya pun kita melibatkan masyarakat dalam arti proses-prosesnya, kepanitiaan di dalam masing-masing kelompok atau masing-masing RT untuk mendistribusikan. Itu juga kita melibatkan semuanya dari masyarakat. Bapak Ius. Sekarang kita ada di tempat lokasi pelayanan kesehatan. Di tempat inilah teman-teman kesehatan melakukan layanan yang hari ini dilakukan oleh PKU Muhammadiyah Gamping, yang nanti juga akan dirolling oleh PKU Muhammadiyah yang lainnya atau rumah sakit Muhammadiyah yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan di Barukaso. Memang Barukaso ini masih membutuhkan layanan kesehatan yang intens, tapi pada proses di pelaksanaan bulan kedua ini kita sudah mulai menerapkan untuk promosi kesehatan. Seperti hanya contohnya misalkan ini ada 6 angka kebersihan untuk tangan, cuci tangan, dan juga di sini ada untuk PHBS,
ada juga untuk kesehatan reproduksi, ada juga untuk hal yang lainnya, sehingga proses-proses untuk pemahaman kepada masyarakat pasca gempa ini kaitannya dengan kesehatan lingkungannya bagi mereka sendiri akan bisa dipahami, sehingga mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya atau mengantisipasi segala sesuatunya kaitannya dengan kesehatan. Cuaca di sini masih hujan terus, angin juga sangat kencang, dan mereka kebanyakan masih tinggal di samping puing-puing bersama dengan hunian daruratnya. Tentunya faktor kesehatan juga menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan. Hayya 'ala sholat. Hayya 'ala sholat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Saat ini memasuki fase transit darurat ke pemulihan setelah fase tanggap darurat ditutup tanggal 20 Desember. Dan selanjutnya transit darurat ke pemulihan masuk di 90 hari kemudian. Tentunya banyak hal yang harus dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat. Dan konsep dari People Kampung Organize yang ditawarkan oleh Muhammadiyah inilah salah satunya yang nanti akan dikembangkan untuk proses penanganan di transit darurat ke pemulihan. Huntara dibutuhkan hari ini, dari mulai proses hunian darurat yang kami siapkan di fase tanggap darurat. Di transisi inilah Huntara menjadi bagian yang sangat penting. Namun puing-puing ini juga tentunya akan menjadi problem yang harus segera untuk dibersihkan. Karena situasi hari ini, proses penanganan harus berhadapan dengan ancaman baru, yaitu hidrometeorologi. Kondisi cuaca masih hujan terus-menerus setiap hari dengan angin kencang, yang tentunya itu juga bagian dari potensi resiko yang harus diperhitungkan dalam proses penanganan pasca gempa bumi di Cianjur ini. Bagi seluruh saudara-saudara kita, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang berkenan membantu proses ini bisa menyalurkan donasinya melalui rekening Layismu, baik Layismu yang ada di daerah maupun yang ada di wilayah maupun yang ada di Layismu pusat. Demikian yang bisa kami sampaikan, tetap semangat.